Shalom, selamat Jumat Agung. Saudara, kemarin kita memperingati Hari Kamis Putih. Ya, memang gereja kita tidak memperingati atau beribadah pada Hari Kamis Putih, tetapi kita mengingat bahwa di Hari Kamis Putih itu ada peristiwa yang penting, di mana Tuhan Yesus yang tahu bahwa Dia akan menyerahkan nyawanya, Dia mengumpulkan murid-muridnya dan mengajak mereka melakukan perjamuan kudus, perjamuan yang terakhir. Di sana ada peristiwa penting, ada dua hal. Yang pertama, Dia mencuci kaki murid-muridnya. Siapa yang duduk dan dicuci kakinya biasanya? Apakah tuan atau hamba? Tuan, kalau dicuci kakinya kan tuan, iya kan? Dan yang mencuci kaki siapa? Hamba. Yesus menunjukkan, ya, kalau mau menjadi seorang pemimpin, maka mereka harus menjadi hamba yang melayani. Itu hal yang penting yang pertama. Yang kedua, Yesus mengungkapkan tentang pengkhianatan. Ya. Dan pengkhianatan itu dilakukan oleh murid, salah satu muridnya, tetapi Dia tidak membongkarnya di depan murid-murid yang lain. Dua peristiwa ini yang dikenang di dalam Kamis Putih, dan hari ini kita memperingati Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Roma 8 ayat 31 sampai 34. Saya akan baca ayat 31, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-32 dan kita bergantian sampai 34. Perikopnya berjudul Keyakinan Iman. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tiga, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah hari yang diperingati untuk mengenang penyaliban dan kematian Yesus Kristus di Golgota. Hari ini juga biasa disebut dengan Good Friday atau juga disebut dengan Holy Friday atau Great Friday. Bagi kita orang percaya, Jumat Agung adalah salah satu hari yang terpenting di dalam sejarah penebusan orang percaya. Karena momen penyaliban dan kematian Kristus adalah titik awal daripada kehidupan seluruh umat. Jadi lewat kematian, penebusan dosa, dan kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada hari Paskah 2 hari lagi, ini merupakan sejarah yang penting bagi keselamatan umat manusia. Itu sebabnya kita umat Kristiani beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat atau hari Sabtu. Kenapa? Karena pada hari Minggu Yesus bangkit. Bukan pada hari Sabtu Yesus bangkit. Itu sebabnya kita beribadah pada hari Minggu. Dan di dalam memperingati hari Jumat Agung ini, kita mengingat tentang keberadaan Allah yang mengalami dilema. Satu sisi Dia ingin menyelamatkan ciptaannya, tapi di satu sisi Dia juga menyayangkan anaknya yang tunggal.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya dikaruniai Tuhan seorang cucu. Sebelum kelahiran anak atau cucu saya mengalami sedikit dilema. Karena sebagai ketua sinode, saya harus memimpin sebuah kegiatan rapat di luar kota. Dan itu sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Anak saya, Sharon, bilang, "Pah, kalau aku lahiran, Papa mestinya dampingin aku dong." Lalu saya bilang, "Iya, Papa pasti ada." Tapi ternyata dia tanggal melahirkannya berubah. Dari awal April menjadi akhir Maret. Sedangkan saya harus rapat tanggal 25 sampai 27 di luar kota. Pergilah kami, dengan saya berkata dan mendoakan anak saya, "Kamu pasti lahir, Papa ada. Lahiran kamu pasti ada." Saudara, begitu tanggal 25 hari Senin kami tiba di sana, anak saya bilang, "Waduh, ini perutnya udah mulai gak enak nih, Pak. Kontraksinya sudah mulai sering." Lalu saya doain, saya bilang, "Pokoknya Papa pulang kamu baru melahirkan." Itu harapan saya. Saudara, ternyata ketika sampai di sana malam hari Senin malam itu dia sudah kontraksi yang terus menerus. Dilarikanlah ke rumah sakit dan ternyata karena sudah tidak kuat akan dilakukan sesar pagi hari, Selasa pagi jam 5:30. Tadinya saya berharap hari Rabu atau Kamis lah lahirnya. Lahirlah jam 6 selesai sesar dan di samping sukacita tapi mulai pikir, waduh saya harus turun ke Jakarta ini. Dan kemudian kami cari tiket kereta Wus, kami taruh mobil dari Ciater ke Bandung. Di stasiun kami titip mobil lalu naik kereta feeder ke Padalarang, dari sana ke Jakarta. Itu aman, dari Jakarta ke Sudirman sini stasiun aman, naik LRT. Tapi dari situ ke rumah sakit macetnya minta ampun. Nah saudara, kami akhirnya ketemu dan kita foto-foto, ya ketemu si bayi dan betapa sukacitanya kami. Tapi kami juga mengingat harus pulang kembali ke Ciater. Nah, kita atur waktulah, lalu pesan tiket dan berangkatlah. Ternyata kami terlambat sampai di Halim. Keretanya udah berangkat 20 menit karena kemacetan Jakarta. Terpaksa kami lapor, "Ini tiketnya gimana?" "Hangus, Pak." Wah, harus beli tiket lagi dan kemudian di keberangkatan berikutnya baru kami ke Bandung. Dan sampai di Ciater jam 11, setengah 11 malam. Walaupun letih, tapi ada sukacita. Itu dilema yang harus dihadapi seorang opa baru, gitu ya. Walaupun sukacita, tetapi kami harus melakukan perjalanan pulang pergi. Bayangkan Senin baru tiba, Selasa balik lagi ke Jakarta, pulang pergi, Rabu pulang kembali. Jadi waktunya habis di jalan. Itu dilema yang tidak seberapa. Bayangkan Bapa di sorga yang mengalami dilema. Satu sisi umat ciptaannya yang berdosa dan akan masuk ke neraka. Satu sisi dia juga mengasihi umatnya dan harus merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia. Dan Allah mengambil keputusan untuk mengorbankan anaknya, menyerahkan anaknya untuk saudara dan saya. Sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal. Selama-lamanya bersama Bapa di sorga. Amin saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah hal yang penting yang perlu kita sadari dan ingat pada peringatan Jumat Agung ini?
Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah di pihak kita. Roma berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Ini adalah salah satu ayat terkenal dan menjadi favorit dari banyak orang. Tetapi apakah tiap kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita? Mengapa saya bertanya seperti ini? Karena masih banyak orang Kristen yang tidak yakin bahwa Allah ada di pihaknya. Mari bertanya dalam hati, sungguh-sungguh. Apakah sungguh saudara percaya Allah di pihak kita? Apakah Allah ada di pihak kita? Roma mengingatkan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudara, mari kita lihat pengalaman Raja Daud. Judul perikop Mazmur 56 adalah kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ya, di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat 12 ini diceritakan bagaimana Daud ditangkap oleh orang Filistin di kota Gat. Saudara, pada saat itu Daud benar-benar dalam momen yang sangat terdesak dan berbahaya. Tetapi mari kita perhatikan perkataan Daud dalam kondisi yang sangat berat itu. Dia di tangan musuh, dia ditangkap dan musuh orang Filistin adalah Daud. Ini dicari-cari, tapi Daud juga dicari-cari oleh Saul. Ayat 10, saya baca ayat 11, jemaat Tuhan baca, ayat 12 kita baca bersama. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. 11. Bersama, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kenapa Daud bisa punya keberanian sebesar itu? Jawabannya sederhana, karena Daud yakin Allah ada di pihaknya. Itu sebabnya Daud tidak takut kepada situasi yang sangat kritis. Saudara, di tengah-tengah situasi itu imannya timbul. Dan ketika imannya timbul, Tuhan beri hikmat. Apa yang dilakukan Daud pada waktu itu? Saudara, dia berbuat seolah-olah dia adalah orang gila. Dengan air liur yang meleleh, ya. Lalu kemudian dia berperilaku seperti orang gila. Sehingga Raja Filistin saat itu bukan menangkap dia, malah mengusir dia. Meminta pasukannya mengenyahkan Daud dari hadapannya. Apa aku kekurangan orang gila di negeri ini? Kata Raja Filistin. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan keberaniannya dia menghadapi situasi yang sulit ini. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita diizinkan Tuhan berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan ini. Disinilah iman kita diuji. Daud pernah dalam keadaan situasi yang sangat sulit pada waktu itu, bukan hanya dia menghadapi situasi yang sulit karena keluarganya dan semua keluarga pasukannya ditawan musuh, tapi dia akan dilempari oleh pasukannya sendiri yang kecewa dan sakit hati menghadapi situasi itu. Firman Tuhan berkata, Daud menguatkan kepercayaannya. Daud menguatkan keyakinannya kepada Allah. Di dalam situasi-situasi yang kritis, mari kita menguatkan iman kita. Bukan malah
melarikan diri dari situasi yang sulit. Sadarilah bahwa Allah ada di pihak saudara. Jangan takut. Kalau saudara tidak punya Tuhan, saudara pantas untuk takut. Kalau Tuhan tidak di pihak kita, kita pantas untuk takut. Tetapi kalau saudara punya Tuhan dan Tuhan ada di pihak saudara, maka janganlah takut. Amin. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap saudara kalau Tuhan di pihak saudara? Apa yang bisa dilakukan sakit penyakit terhadap kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Apa yang bisa dilakukan roh jahat terhadap kita kalau roh Allah itu tinggal di dalam kita? Dan apa yang bisa dilakukan kemalangan terhadap orang percaya jika Allah bersama dengan dia? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Amin. Bagian kedua, Yesus mau memberikan dirinya mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Apa buktinya Allah ada di pihak kita? Allah memberikan anaknya mati di kayu salib. Itulah yang kita peringati pada hari Jumat Agung ini. Allah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Itu adalah bukti yang lebih dari cukup. Yang menunjukkan betapa dia mencintai saudara dan saya. Dan dia ada di pihak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita, dia menunjukkan buktinya mengutus anaknya yang tunggal. Karena Tuhan di pihak kita, dia mengutus rohnya tinggal di dalam kita. Saya berdoa agar setiap kita bisa melihat dan menyadari serta merasakan bahwa betul-betul Tuhan itu ada di pihak kita. Coba pikirkan, kenapa Tuhan Yesus mau ada di pihak kita? Kalau kita mau ada di pihak Tuhan, itu hal yang wajar. Kalau kita mau ada di pihak kita, mau ada di pihak Tuhan, itu hal yang wajar karena kita butuh pertolongan Tuhan. Karena kita butuh keselamatan. Kita butuh mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita butuh Tuhan, itu hal yang wajar. Tapi kalau Tuhan mau ada di pihak saudara dan saya, itu nggak masuk akal sebenarnya. Karena Tuhan nggak butuh saudara dan saya kan. Betul? Ini dilakukan semata-mata karena Allah begitu mengasihi kita. Sadarlah bahwa Allah memberikan anugerah yang besar bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 4 anugerah Allah yang tersedia saat Allah ada di pihak kita. Klik selanjutnya. Yang pertama, tidak ada yang dapat melawan kita. Jika Allah ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itulah yang persis dialami oleh bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Keluaran 14 ayat 23 sampai 25. Kita baca bergantian, saya 23, cuma Tuhan 24, 25 kita baca bersama.
Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka sebab kuda Firaun, keretanya, segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. 24. Bersama, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan. Selama 430 tahun, bangsa Israel jadi budak di tanah Mesir. Sejarahnya kita tahu dari Yusuf yang tinggal di Mesir dan menjadi Perdana Menteri. Pindahlah bangsa, cikal bakal bangsa Israel ke Mesir. Saudara, pada waktu itu ada kelaparan yang melanda dunia dan tinggallah bangsa itu dan beranak pinak. Tapi kemudian berubahlah penguasa Mesir dan menjadikan orang Israel budak atas mereka. 430 tahun mereka berdoa kepada Tuhan dan minta kelepasan. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa mereka. Setelah mereka berusaha melarikan diri, berusaha berontak, ya, berusaha keluar dari penjajahan itu. Tetapi semua usaha gagal. Dan bangsa Mesir semakin menekan mereka. Tapi akhirnya Tuhan dengar doa mereka dan Tuhan mulai memakai Musa untuk menyiapkan bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Sampai akhirnya Tuhan bertindak dengan tangannya sendiri. Mesir adalah negara hebat dan bangsa yang besar pada zamannya. Dan di hadapan Tuhan Mesir hanya seperti mainan karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Mesir dihajar dengan 10 tulah sehingga mereka bertekuk lutut dan mengizinkan bangsa Israel keluar. Terakhir tulah itu adalah kematian dari anak-anak sulung orang Mesir, termasuk Pangeran, anak sulung Raja Firaun. Di istana yang dijaga dengan sangat ketat. Malaikat maut tidak bisa dihalangi karena tangan Tuhan yang bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pasukan Mesir mengejar bangsa Israel yang sementara sedang menyeberangi Laut Merah, Tuhan mengacaukan pasukan ini. Kereta kuda mereka dibuat berat berjalan. Dan akhirnya ketika mereka sudah ada di tengah laut, tiba-tiba air laut menutupi lautan. Mereka mati tenggelam semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa yang kita ingat. Tempatnya sama, situasinya sama, tetapi nasib kedua bangsa ini berbeda. Bangsa Israel mengalami pertolongan dan kemudahan, tetapi bangsa Mesir mengalami kesulitan. Inilah bedanya jika Tuhan ada di pihak kita dan berperang bagi kita. Sadarilah jika Tuhan di pihak saudara, maka saudara memiliki koalisi terkuat di alam semesta. Selama Allah di pihak saudara, lawan manapun yang bangkit melawan saudara tidak akan menang. Mereka pasti takluk, mereka pasti kalah, mereka pasti akan roboh. Karena Allah di pihak kita. Sekalipun atasan saudara yang mau menjatuhkan saudara, kalau Allah di pihak saudara, dia tidak akan mungkin bisa menjatuhkan saudara. Bahkan mungkin dia yang akan tergelincir. Sekalipun kompetitor saudara punya power yang sangat kuat. Tapi kalau Allah di pihak saudara, Tuhan akan membuktikan pembelaannya buat saudara.
Sekalipun ada orang-orang atau ada keluarga-keluarga yang dekat dengan saudara, iri kepada saudara dan ingin merusak nama saudara. Tetapi pembelaan Tuhan, kalau Allah di pihak saudara, Allah di pihak kita, pembelaannya akan dinyatakan. Sekalipun mungkin sakit penyakit mau menggerogoti kesehatan saudara, tapi kalau Allah di pihak kita, mujizat kesembuhan itu pasti akan terjadi. Sekalipun hutang piutang yang lebih besar dari kesanggupan saudara saat ini sedang menerpa hidup saudara, tapi Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan yang membela hidup saudara. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terimalah janji pertolongan Tuhan yang ajaib dari Tuhan. Dibutuhkan iman dan keyakinan. Mazmur 20 ayat 3 berkata, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Dikirimnya bantuan dan disokongnya engkau. Jika Tuhan di pihak kita, maka Dia pasti akan mengirimkan bantuan saat melihat kita sedang dalam kondisi kewalahan. Yosua pernah mengalami peperangan di mana dia harus melawan 5 pasukan gabungan. 5 raja menggabungkan pasukan perangnya melawan Yosua. Dan pada saat-saat dia menghadapi situasi yang kritis, Tuhan membela Yosua. Menurunkan pertolongannya yang ajaib, yang gak pernah kepikir. Tiba-tiba batu-batu besar turun dari langit dan menghantam pasukan musuh. Siapa yang berperang bagi Yosua? Allah sendiri. Karena Tuhan di pihak Yosua, maka ada bantuan ajaib dari sorga. Siapa di antara saudara yang saat ini sedang menghadapi lawan yang berat? Yakinkan diri saudara bahwa Allah ada di pihak kita. Maka sorga tidak akan tinggal diam. Saya berdoa kiranya bantuan ajaib datang di dalam kehidupan saudara, sehingga siapapun lawan saudara tidak berkutik melawan Tuhan. Yang kedua, ada 4 anugerah kalau saudara meyakini bahwa Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua, Tuhan mau berikan segalanya. Ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau yang paling berharga dan paling bernilai saja sudah Tuhan berikan kepada kita, apalagi cuma sekedar hal yang lainnya. Kalau untuk yang paling berat dan paling menyakitkan, Dia mau menolong saudara dan saya. Masakan untuk hal-hal yang lainnya Dia tidak menolong kita. Tadi kita menyadari bahwa Allah menghadapi dilema. Satu sisi ciptaannya yang Dia kasihi, di satu sisi anak tunggalnya. Tapi Dia rela memberikan anak tunggalnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau hal yang terbesar saja Dia sudah berikan untuk saudara dan saya, apalagi hal-hal yang lain. Yang nilainya tidak sebanding dengan anak yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, kalau tiket keselamatan
saja sudah diberikan buat saudara. Apalagi tiket-tiket yang lain. Tiket kesembuhan, tiket pemulihan rumah tangga, tiket untuk melunasi hutang-hutang saudara. Tiket-tiket yang lain yang saat ini sedang saudara gumuli dan doakan kepada Tuhan, sehingga orang lain gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan sedang kita gumuli. Percayalah Tuhan ada di pihak kita. Karena Bapa sudah memberikan anaknya untuk mati demi kita semua. Coba katakan dengan iman. Tuhan ada di pihak kita. Itulah Jumat Agung. Itulah sebabnya kenapa kita harus memperingati Jumat Agung ini. Untuk mengingat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak meninggalkan kita dengan dosa. Tuhan tidak meninggalkan kita dengan masalah dan persoalan kita. Dia mau berikan jalan keluar. Itu sebabnya carilah Tuhan. Hampirilah tahta kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kalau Allah saja sanggup menyerahkan anaknya yang tunggal, maka Allah juga akan sanggup melimpahkan segala kasih karunia yang dia miliki untuk saudara dan saya. Di dalam versi Indonesia masa kini, ayat tadi berkata begini, Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Kita diberkati Tuhan dengan berkelimpahan supaya kita bisa berbuat baik dan memberkati orang lain. Kalau berkat terbesar yaitu tubuh dan darah Kristus saja diberikan kepada kita, apalagi berkat-berkat lainnya. Melalui Jumat Agung ini Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan untuk mengingatkan saudara dan saya. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Allah lebih sanggup menolong saudara. Sadarilah bahwa imanmu adalah batasanmu. Dari pihak Tuhan tidak ada batasan, no limit. Tapi dari pihak kita, iman kita itulah batasan kita. Ada sebuah kesaksian tentang pendeta Enoch Adeboye. Dia adalah seorang pendeta di Nigeria. Mendapatkan gelar sarjana muda dalam bidang matematika. Ini ketika dia memulai mengenal Tuhan, dia waktu itu menjadi seorang dosen. Dia mendapatkan gelar PhD matematika di Universitas Lagos. Nah, tahun 1981 dia sudah mulai melayani di gereja sebelumnya, di gereja di mana dia memimpin kemudian, dia membantu gembala sidang yang memimpin gereja itu. Gembalanya bernama pendeta Akindayomi yang kemudian meninggal tahun 81. Dan Adeboye inilah yang ditabiskan untuk menggantikannya. Saat ini pendeta Adeboye berumur 82 tahun. Dia lahir tahun 42. Istrinya pendeta Voluke Adeboye dan mereka dikaruniai 4 orang anak. Pada saat
beberapa waktu yang lalu pada saat dia berulang tahun, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kami rumah. Itu doanya. Lalu Tuhan bicara di dalam hatinya. Kamu minta rumah, aku akan berikan kota kepadamu. Awalnya dia hanya tersenyum, hanya tertawa. Minta rumah aja nggak ada, kota. Sama kayak Sarah, kamu akan melahirkan anak pada waktu yang akan datang. Dia ketawa. Awalnya dia ketawa. Tapi kemudian dia baca firman Tuhan dan imannya dibangkitkan. Nah, ini dia. Batasan iman. Ya. Dia melekat erat dengan firman Tuhan sehingga imannya semakin besar. Dia meyakini janji Tuhan. Dia meyakini janji Tuhan. Inilah yang luar biasanya dari pendeta Adeboye. Dia memang profesor, dia guru besar dari ilmu matematika. Ilmu matematika kan hitung-hitungan. Matematika itu 1 tambah 1 berapa? Buat dia awalnya yang membuat dia tertawa, minta rumah kok dikasih kota. Nggak masuk akal. Tapi ketika baca firman Tuhan, imannya dibangkitkan. Karena itu adalah batasanmu. Imanmu adalah batasanmu. Dia melekat kepada firman Tuhan dan imannya menjadi besar dan kuat. Saudara, apa yang terjadi akhirnya? Tuhan menggenapi janjinya kepada Adeboye. Dia diberi Tuhan sebuah kota yang luasnya 50.000 hektar. Itu seluas Jakarta, berdampingan dengan Lagos City. Ini gereja lamanya sebelum berkembang. Coba kita lihat gerejanya kemudian. Ini gerejanya. Luas gerejanya 3 km kali 3 km. Udah bukan meter lagi, kilometer. 3 kilo kali 3 kilo. Ini jemaat yang beribadah di gerejanya luar biasa. Saya dapat gambar ini, kisah ini dari pendeta Obaja Tanto Setiawan di GBI Keluarga Allah Solo. Dia pernah mengunjungi gereja pendeta Adeboye ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya klik pendeta Adeboye ini umurnya sekarang 82 tahun, tapi dia tetap semangat melayani Tuhan, 82 tahun. Coba renungkan bagaimana mungkin seorang pendeta bisa sampai level ini. Kalau dia seorang raja, dia seorang presiden, ya tentunya masuk akal. Kayak Presiden Jokowi mau pindahkan ibu kota di Kalimantan Timur. Itu dia punya kesanggupan. Tapi seorang pendeta Enoch Adeboye, Tuhan nyatakan karena imannya yang besar. Jadi imanmu itu adalah batasanmu. Kalau engkau berkata dalam hati, mana mungkin aku sembuh. Saudara sembuh enggak? Enggak, karena imanmu berkata enggak mungkin aku sembuh. Mana mungkin aku bisa kuliah sampai S3, dari mana uangnya? Karena saudara berkata tidak mungkin, maka tidak akan terjadi. Tapi coba belajar dari Enoch Adeboye.
Awalnya dia nggak yakin, dia tertawa. Secara matematika 1 tambah 1 2, minta rumah dikasih sebuah kota, nggak mungkin. Tapi Tuhan nyatakan ketika dia mengimani perkataan Tuhan. Kalau kita berani percaya, maka Tuhan lebih berani lagi memberkati hidup saudara. Amin. Ya. Jadi sadarilah imanmu, batasanmu. Perbesar imanmu. Maka perkara-perkara yang lebih besar akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yang ketiga, saat didakwa Allah akan membela kita. Roma 8 ayat 33 dan 34. Saya baca 33, saudara baca 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang yang dikasihi Allah? Kata menggugat itu artinya mendakwa, menuntut, mempermasalahkan, mencela, menyanggah. Intinya menggugat adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk mengganggu hidup kita. Makanya ada istilah mengganggu-gugat. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan mengganggu kita? Artinya orang yang mengganggu kita, karena Allah di pihak kita, dia juga berarti mengganggu Tuhan, menggugat Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, maka siapapun yang mau menyerang saudara, sama dengan menyerang Tuhan. Ada ayat di Amsal yang berkata, kalau engkau mencela ciptaan Allah, itu sama juga dengan engkau mencela Allah yang menciptakannya. Kalau Allah di pihak saudara, siapa yang melawan saudara berarti sama dengan melawan Allah. Siapapun yang mempersulit saudara berarti mempersulit Tuhan. Siapa yang mencari masalah dengan saudara berarti dia mencari masalah dengan Tuhan. Zakaria 2 ayat 8 berkata begini. Saudara mungkin berpikir, masa iya? Kalau ada orang yang mempersulit kita itu sama dengan mempersulit Tuhan. Nih. Zakaria 2 ayat 8 berkata begini. Kita baca sama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah siapa? Siapa biji matanya Tuhan? Kita ini biji matanya Tuhan. Kalau ada yang mau colok mata kita, ada yang mau colok mata kita berarti dia mau colok matanya Tuhan. Siapa yang mau mengganggu hidup saudara berarti dia mengganggu Tuhan. Dengan syarat saudara hidup di dalam Tuhan. Itu ketentuannya. Kalau Tuhan di pihak kita, dia akan menjaga kita seperti biji matanya. Saya berdoa agar semua gangguan dalam hidup saudara disingkirkan Tuhan. Karena kalau dia tidak menyingkir, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Gangguan kesehatan, misalnya saudara mengalami gangguan jantung, pencernaan, sistem saraf kejepit, sakit tulang, sakit indera, atau berbagai penyakit yang saudara gumuli saat ini. Mungkin saudara diganggu dalam hal bisnis, masalah perizinan,
investor, pengembang, dan lain-lain. Mungkin saudara mengalami gangguan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, pergaulan anak-anak, dan pendidikan mereka. Saat kita digugat, kita punya pembela, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang mati dan bangkit bagi kita. Jadi, jika saat ini saudara sedang difitnah dengan tidak adil, dilabeli dengan tidak benar, dicap, ya, apa bohong, apa nipu, gitu ya, digosipkan yang tidak-tidak, maka peganglah janji Tuhan ini. Saudara mau bela diri juga percuma. Mereka lebih kuat dari saudara. Mereka lebih memiliki fasilitas daripada saudara. Mereka punya backing yang lebih kuat daripada saudara. Tapi kalau saudara bersandar kepada Tuhan, maka Allah lah yang akan membela kita. Sekalipun saudara sedang dipojokkan keluarga besar saudara, sedang diserang dengan kasar oleh teman-teman di kantor, atau sedang menghadapi tekanan yang dahsyat dari pihak-pihak yang mau menjatuhkan saudara, sadarilah bahwa pembelaan Tuhan lebih kuat. Jangan takut, jangan stres, jangan gelisah dan jangan gentar. Biarlah damai sejahtera Allah kembali bertahta di hatimu. Maka saudara diberi hikmat. Tadi Daud dalam keadaan terjepit. Nyawanya sebentar lagi akan hilang. Dia akan menghadapi hukuman mati dari Raja Filistin. Sebab Daud adalah musuh terbesar orang Filistin. Waktu pulang perang, perempuan-perempuan di Israel, di Yerusalem pada bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berpuluh-puluh ribu berlaksa-laksa itu. Bayangkan bagaimana musuh mendengar bahwa pasukan mereka berlaksa-laksa dibunuh oleh Daud. Ini sudah di ujung tanduk hidupnya. Tapi bangkitlah imannya Daud menghadapi situasi yang sulit. Ketika imannya bangkit, Tuhan kasih hikmat. Dia berperilaku seperti orang gila. Nah, ketika iman kita bangkit, Tuhan akan memberikan hikmat. Apa yang saudara harus lakukan dan kerjakan. Mungkin saudara sudah hopeless. Nggak ada harapan. Tapi kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Yang terakhir, bukannya menghukum, Allah justru membenarkan kita. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kalau Tuhan di pihak kita, Dia tidak akan menghukum kita, sebaliknya Dia akan membenarkan kita. Jika Tuhan Yesus saja mati untuk menggantikan hukuman kita, masakan Dia mau menghukum kita? Jadi sia-sialah kematiannya. Betul ya? Kalau Yesus mau mati menghapus hukuman saudara dan saya, dengan kematiannya Dia membebaskan saudara. Lalu ngapain lagi Allah mendakwa? Kenapa Dia sekarang menghukum kita? Karena kita sudah ada di dalam Dia. Bukan berarti kita semena-mena hidup di dalam dosa lagi. Karena orang yang ada di dalam Kristus sudah mati dari dosa. Belajar dari kisah anak hilang. Yang pertama, pasti anak ini terintimidasi dari diri sendiri dan mungkin anak ini akan berpikir, aku anak yang jahat, tidak tahu diri. Aku anak yang membuat malu keluarga. Aku anak yang gagal. Aku tidak layak. Anak yang hilang ini pasti akan berpikir seperti itu. Nah,
Seperti anak yang hilang, ada banyak orang yang sedang terintimidasi oleh suara-suara dalam pikiran saudara sendiri. Aku salah, ini gara-gara aku, ini karena kebodohan aku nggak layak untuk hidup, aku pantas dihukum. Ini yang ada di pikiran si anak hilang. Yang kedua, pasti anak ini merasakan intimidasi dari orang lain yang di sekitarnya. Waktu dia dalam perjalanan pulang, kelihatan sama tetangga-tetangganya. Tetangganya bilang, dasar anak gak tahu malu, anak sial, anak durhaka. Pasti itu akan dilontarkan kepadanya. Tambah lagi intimidasi dari luar. Mungkin ini sedang menimpa saudara hari-hari ini. Di mana banyak orang sedang membicarakan saudara, bahkan menghujat saudara. Kegagalan ini karena dia. Kita tidak berhasil karena dia. Semua tangan dituding kepada kita. Mungkin itu netizen yang saudara gak kenal. Atau mungkin itu sahabat saudara sendiri. Dan semua itu bisa membuat saudara down. Pikiran saudara kadang menghukum saudara sendiri. Orang di sekitar saudara bisa menghukum saudara juga. Tapi kabar baiknya, Allah Bapa tidak menghukum kita. Allah Bapa tidak menghukum kita. Justru Dia mengirimkan seorang pembela yang menanggung semua hukuman di atas pundaknya supaya saudara bebas. Seperti bapak dari si anak hilang. Dia enggak menghukum anaknya, enggak maki-maki anaknya. Enggak diambil balok lalu dikemplang anaknya, enggak. Justru dia berlari dan memeluk ke anaknya. Dan dia buat pesta buat anaknya yang kembali. Si bapak tahu untuk berani kembali saja dia harus berjuang. Dia harus menghancurkan egonya, rasa malunya. Dia harus berjuang untuk bisa pulang ke rumah bapaknya, menghadapi semua hujatan. Itu sebabnya si bapak menyambut anak ini. Ketika kita mendatangi tahta kasih karunia Tuhan, mohon ampun atas segala dosa pemberontakan hidup yang kita lakukan. Allah tidak menghakimi kita lagi. Dia tidak membacakan satu persatu pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi dia memeluk kita. Dia menerima saudara dan saya. Itulah makna Jumat Agung yang kita peringati hari ini. Biarlah anugerah yang besar itu kita terima dengan hati yang terbuka. Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dan dengan janji bahwa kita semakin mencintai Tuhan. Semakin mati dari dosa kita. Dan semakin hidup bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam hati kami masing-masing. Dalam memperingati Jumat Agung yang sungguh bermakna di dalam kehidupan kami. Ini adalah anugerah yang besar. Berkati setiap umat-Mu yang hadir. Berkati dan lawat setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang sedang terintimidasi. Mungkin di antara kami sedang menghadapi perasaan dan pikiran tertuduh. Mungkin selama ini kami tertindas. Tidak ada yang membela kami. Semua orang-orang dekat meninggalkan kami. Seperti ketika Paulus sedang diadili di Roma. Semua sahabat meninggalkan dia. Tetapi dia berkata, Allah tidak meninggalkan aku. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Karena yang paling berharga, yang paling dia cintai, yang dia paling kasihi
dia serahkan demi saudara diselamatkan. Dia tidak meninggalkan kita. Mari ucapkan syukur. Mari masing-masing pribadi gunakan waktu 1 menit untuk bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar. Firman Tuhan menyingkapkan hal-hal yang kita terima melalui peringatan Jumat Agung ini. Bawa pulang firman Tuhan ini terus bertumbuh di dalam hati kita. Dan mari kita kembangkan iman kita untuk kita menerima anugerah Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, di dalam setiap pelayanan menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan orang-orang yang belum selamat. Di dalam melayani Tuhan dengan karunia, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Perbesar iman saudara. Tuhan akan memakai saudara menjadi luar biasa. Saudara akan bangkit dan dipakai Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari Jumat Agung ini. Mengingatkan kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Setiap kami akan bangkit, berdiri, menerima firman Tuhan ini. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Apakah Tuhan yang sudah mati bagi kami, menyerahkan anaknya untuk kami diselamatkan? Apakah Tuhan akan menghukum kami? Tentu saja tidak. Tuhan justru membela kami, menghadapi lawan-lawan kami. Tuhan, biarlah kami boleh menghidupi firman Tuhan. Dan hidup kami semakin diubahkan, semakin memiliki karakter Kristus, semakin mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.